Momen Roma Irama dibohongi oleh Imaduddin bin Samun bin Sarman. Mari kita lihat dulu si Imaduddin berbohong si Roma Irama. Mari kita lihat videonya. Ini waktu di podcastnya Menghaji Roma Irama ya. Jadi Imad pernah berkata orang yang tidak mengakui habaib itu bukan ketua. Perlu dipertanyakan, bisa saja dia anak hasil kucing ataupun kelinci. Mari kita lihat. Ini panik Imad ditanya anak siapa, jawabannya ngalor ngidul, bapaknya tidak. So mau nasab habaib balau di nasab orang. Mari kita lihat videonya. Barangkali mohon izin bisa dijelaskan nih Kiai ini dari putra siapa, keluarga berapa orang? Terima kasih, Bang Haji, Terima kasih Bang Haji atas undangan di Bising Roma. Sekali lagi, saya ini seorang pengasuh pesantren di ya, daerah tahu Kresek, itu udah tahu lah, orang udah dekat tahu Mat. Tenara, 12 km Ya, dari keluarga santri biasa. oke. Dari keluarga santri, Pesantrennya apa namanya? pesantren Nahdlatul Ulum, Nahdlatul Ulum. Nahdlatul Ulum, kebangkitan ilmu-ilmu agama. Ya, kita dari, kalau silsilah mungkin masalah nasab ke atas, karena kita lagi membahas nasab orang gitu, jadi kurang terlalu apa istilahnya, kalau kita juga mengatakan tentang silsilah kita. Enggak, maksud saya barangkali dari ayah beliau, ayah antum. Ya, Enggak usah ke nasab-nasab semua. Mat. Sebab anak zina itu tidak bisa diintisabkan kepada bapaknya. Misalnya nih ada anak namanya Imaduddin, bapaknya kan namanya Sarman. Harusnya kan dia Imaduddin Sarman. Tetapi dia jadi Imaduddin Usman, sedangkan Usman ini bapak dari jalur ibunya. Nah, kalau anak zina itu seperti itu. Oh, jadi ternyata si Mat kan ada ya. Mat taubatlah Anda. Walaupun Anda menjadi dan nasab orang, tapi Anda tidak mau mengakui nasab Anda sendiri. Wahai Imaduddin bin Samun ya. Ada-ada aja si Imaduddin ini. Oke, mari kita lihat video kedua teman-teman. Semoga tidak ada dusta di antara kita ya. Mereka sudah saling cakar-cakaran sendiri. Haji Imaduddin bin Sarman dan Polri. Sehebat apapun tes Kiai Imad, Ya, ya, jangan lupa wahai Kiai Imad, oke. jangan sampai kita merendahkan ulama-ulama, wabil khusus ulama ahli sunnah wal jamaah yang berada di dalam Nahdlatul Ulama. Benar kata si Kori. Karena perlu Kiai Imad tahu, kalau tesis kita atau statement kita atau teori kita terhadap persoalan batalnya nasab Bani Ba'alawi, ya, yang mereka tidak setuju dengan tesisnya Kiai Imad atau tesis kita bersama, Ya, wajar Kiai Imad, wajar sangat. betul. Jangan kita sampai merendahkan kemampuan ilmu mereka dengan mengatakan taklid buta dan sebagainya. Ya, Bagaimana orang itu bisa memahami tesis Anda? Ya. Wong Anda diajak diskusi aja nggak mau kok. nggak datang. Menjawab sesuatu dengan tulisan. Ini masalah, Gaiman. Setiap acara yang antum jalani dalam apa namanya ya? Dalam istilahnya, saya susah ngomong bahasa modern itu. Jadi teman-teman, dalam setiap seminar Kiai Imad, Ya, itu tidak ada satupun yang saya lihat dihadiri ulama-ulama yang kontra. ya betul. Jadi sehingga tidak ada muncul satu diskusi yang menentang. Lalu bagaimana suatu tesis, ya, atau satu teori dengan menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi itu mardud karena tidak didapatkan catatan dari kitab sezaman, itu diakui kekuatannya tanpa melalui proses diskusi yang panjang. Betul kata si Kori, masuk akal. Diundang ke Banten, tidak siap. Iya, nggak siap, nggak ada Ya. datang.
Nah, diajak diskusi kedua pun ada laporan antum juga nggak mau ikutan. Bener banget. Jadi gimana Imat? Jadi saya bingung, wahai Kiai Imat. Ya, si Imat ini gimana? Sorry, rokok lagi. Antum mengatakan bahwa teori atau statement Gus Baha yang menyatakan kurang kerjaan terkait tesis Kiai Imat menafikan atau membatalkan nasab Bani Ba'alawi dari sebuah tulisan yang membawa gambarnya, fotonya Gus Baha, itu kan bisa diasumsikan bahwa itu bukan berarti mutlak dari ucapannya Gus Baha. Benar, Ya. benar. Boleh jadi itu karya Rumel Abbas untuk memancing suasana. Antum malah terpancing. Betul. Tetapi terlepas dari itu, wahai Kiai Imat, ya, ana berbicara di media seperti ini karena antum sudah mulai sangat yakin meninggalkan saya, sehingga antum saya telepon tidak diangkat. Tak apalah, bercerai satu, talak dua, talak tiga pun tak apa sama saya, Kiai Imat. Karena prinsip saya, Kiai Imat, bukan pembenaran, Kiai Imat. Betul. Prinsip saya adalah mencapai kebenaran, Betul, Sikori. bukan Mantap. suatu pembenaran, Kiai Imat. Betul, betul. Jadi kebenaran itu harus mesti muncul kalau adanya kontradiksi, Harus ada kebenaran. perselisihan, ikhtilaf, perdebatan. Ya, benar. Jadi kita tidak bisa menganggap diskusi kita kita tidak bisa menganggap tesis kita itu mantap dan kuat kalau belum melalui diskusi ilmiah yang antum sendiri ikut di dalamnya. Ya harus ikut Imaduddin Anda. Jangan diam di Ya, coba rumah. perhatikanlah. Jadi Kiai Imat, jangan antum pikir kiai-kiai di NU ini tidak murajaah kepada masalah nasab. Ya. Kiai Imat, Nggak diam aja ya. mereka juga sudah memahami. Bahkan mereka juga tahu bahwa nasab Bani Ba'alawi itu tidak terverifikasi secara urutan kitab-kitab primer. Mereka sudah tahu. Ya. Gitu. Mereka sudah tahu. Namun, ya, kebenaran kita nih, Kiai Imat, untuk menyampaikan kepada kiai-kiai ini, kepada ulama-ulama di Nahdlatul Ulama, itu harus melalui jalan menyampaikan kebenaran dengan data yang kita miliki. Kita samperin dia, Ya benar. ya, kita silaturahmi kepada dia, kita bawa makalah, buktikan dengan diskusi, datangi Gus Baha misalkan. Ini enggak nunggu diundang. Jangan Apa yang begitu, mau Kiai Imat. Kalaupun nggak siap seperti itu, Kiai Imat, adakan diskusi dong, gitu. Benar. Ajak orang-orang yang mempunyai rezeki yang bagus. Antum buka diskusi, ajak siapapun, misalkan ajak Gus Idrus Ramli, undang dia di satu tempat, gitu loh. Jangan kita menyangka teori kita ini atau tesis kita ini sudah mantap sangat. Gitu. Saya terus terang, wahai Kiai Imat, masih dalam i'tiqad, ya, masih dalam keyakinan sesuai dengan apa yang antum telah temukan, dan saya cocok dengan teori antum. Ya. Dan saya hari ini masih siap membela antum, wahai Kiai Imat. Ya. Ya, orang kami ini nggak ada misi, Kiai Imat. Nggak ada istilahnya kalau antum berpikir atau beranggapan bahwa saya ini hanya trik saja, menyusup segala macam, cari-cari tahu. Enggak, Kiai Imat. Wallahi, saya bicara atas kebenaran, Kiai Imat. Luar biasa, itu dia pendapat dua Sikori ini yang sudah saling cakar-cakaran dengan si Kiai Haji Imaduddin bin Sarman. Ya, Kiai Haji bin Usman lah, ya kan. Mat, ada ini ada. Datang tempat pertama, nggak datang gua, nggak datang ada ini pengajian lagi apa pengunjung Wah Iman.
Sebenarnya teman-teman, kita juga bisa menilai ya, takaran keilmuan daripada si Imaduddin bin Sarman ini sangat luar biasa, kecil, rendah sekali. Ya waktu di podcast Roma Irama saja dia ngomongnya itu gelagapan saat ditanya ayahnya siapa ya kan. Dari situ saja kita sudah tahu bahwa kapasitas si Imaduddin bin Sarman ini tidak lain bukan adalah orang yang ngaku-ngaku sebagai kiai saja, teman, ya. Punya pondok pesantren sudah bisa jadi kiai, pengasuh pondok pesantren, kemudian bisa ceramah. Ya kalau ceramah di depan orang banyak, orang diam itu biasa saja ya. Tapi kalau Anda sudah berdebat, Anda harus siapkan mental Anda, wahai Imaduddin, Anda pejuang atau Anda pengecut. Wahai Imaduddin bin Sarman. Itu dia video kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.